Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tafsir pada bab ke-8, yakni adil dan jujur. Pokok materi kali ini adalah pengertian adil dan jujur serta cara mewujudkannya. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, kita akan membahas mengenai masing-masing kandungan dari setiap surat. Pertama, surat Al-Maidah ayat 8-10. Kedua, surat An-Nahl ayat 90-92. Dan yang terakhir adalah An-Nisa ayat 105. Sub materi yang pertama, surat Al-Maidah ayat 8-10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu ya'dilu aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua senantiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan karena Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada siapapun, karena sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang akan kamu lakukan. Adapun kandungan dari ayat ini, yakni memerintahkan kepada orang mukmin agar menegakkan kebenaran, jujur dan ikhlas karena Allah, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun duniawi. Perintah selanjutnya adalah untuk berlaku adil, karena adil merupakan pokok dari seluruh keutamaan. Bersikap adil adalah bersikap pertengahan di antara sikap lalai dan berlebih-lebihan dalam segala hal. Berlaku adil juga bisa dimaknai dengan jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni lebih menghindarkan diri dari perbuatan durhaka dan azabnya. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, dan Allah pasti akan membalaskannya terhadap manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun ajrun 'adzim. Yang artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Maksud dari ayat ke-9 ini adalah bahwa Allah menyatakan janjinya kepada orang yang beriman yang banyak beramal soleh atau berlaku adil dan juga takwa serta kebaikan-kebaikan lainnya, yaitu akan diberikan ampunan atas dosa-dosanya dan pahala yang besar atau berlimpah di surga. Amal soleh ialah setiap pekerjaan yang baik, bermanfaat dan patut dikerjakan, baik pekerjaan ubudiyah seperti sholat maupun perbuatan sosial atau muamalah seperti menolong fakir miskin. Surat Al-Maidah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Yang artinya, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Adapun kandungan Al-Maidah ayat 10 menyatakan bahwa orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah adalah penghuni neraka. Ayat-ayat Allah artinya tanda-tanda adanya Allah yang Maha Esa dan Al-Quran.
Setiap ayat yang menjadi mukjizat yang besar bagi kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah tanda adanya Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Akhir ayat ini juga menyatakan bahwa orang-orang kafir yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayatnya adalah penghuni neraka. Kemudian surat An-Nahl ayat 90 sampai 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa awfu bi ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun wa la takunu kallati naqadat azlam min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum daqalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bih wa la yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Kandungan surat An-Nahl ayat 90 sampai 92. Menurut riwayat Ibnu Mas'ud, ayat ini merupakan ayat yang paling padat karena mengandung anjuran melakukan kebaikan dan juga menjauhi keburukan di dalam Al-Quran. Dan ayat ini menunjukkan penekanan akan pentingnya pesan-pesan yang telah disebutkan, yakni 3 perintah dan juga 3 larangan. 3 perintah itu ialah berlaku adil, berbuat kebajikan atau ihsan, dan berbuat baik kepada kerabat. Sedangkan 3 larangan itu ialah berbuat keji, mungkar dan permusuhan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi. Adapun macam-macam keadilan dalam Islam, yakni yang pertama, keadilan dalam kepercayaan. Maksudnya di sini ialah bahwa mengesahkan Allah SWT atau bertauhid merupakan suatu bentuk keadilan dalam kepercayaan, sebab Allah adalah sumber hidup dan kehidupan serta pemberi nikmat lahir dan juga batin. Hak manusia itu mendapatkan rahmat dan nikmatnya. Karena itu manusia berkewajiban mengesahkan Allah dalam iktikad dan juga ibadah. Kemudian yang kedua adalah keadilan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang baik akan melahirkan individu-individu yang baik pula. Rumah tangga yang sejahtera akan menjadikan masyarakat yang sejahtera dan negara akan kuat. Nah, keadilan ini juga menyangkut hak dan kewajiban serta hubungan kasih sayang suami istri. Yang ketiga adalah keadilan dalam perjanjian. Di sini dimaksudkan adalah tolong-menolong dan bantu-membantu sesama manusia dalam usaha mencapai kebutuhan masing-masing merupakan ciri kehidupan manusia. Jadi, apabila ada perjanjian di antara kedua belah pihak, maka adil di sini ialah lebih baik mendatangkan pihak ketiga untuk dijadikan sebagai saksi apakah dalam perjanjian itu dia ingkar atau tidak. Dan yang terakhir adalah keadilan dalam hukum. Sudah jelas bahwa dalam hukum berarti ini di bidang peradilan. Dalam Islam semua manusia sama di hadapan hukum. Nah, setiap pemimpin agar melaksanakan keadilan hukumnya. Dan yang terakhir yakni surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah
wala takul lil qailina khasima, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Nah, ayat ini itu menjelaskan bahwa sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril alaihissalam kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus, satu kitab yang amat sempurna mengandung tuntunan yang sesuai dan pasti, benar atau hak dalam segala aspeknya, untuk mengadili perkara yang terjadi di antara manusia siapapun mereka, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan, yakni berdasarkan hukum-hukum yang diajarkan atau diberitahukan ataupun diilhamkan dan ditunjukkan pendapat melalui nalarmu.